مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Muhajirin bilkhusus Ami Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih ala Ustaz Irsyad wa Ustaz Dr. Abdul Rahman wa jami'il hadirin pengurus Yayasan Masjid Muhajirin yang kami muliakan, kami hormati, jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertemuan terakhir, kita libur sementara sampai selesai Hari Raya Idul Fitri. InsyaAllah diberikan panjang umur, sehat wa'afiah, sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita membahas bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, judulnya adalah wajib sholat berjamaah. Itu dijadikan judul di salah satu tema kajian di dalam kitab Sahihul Bukhari. Jadi Imam Bukhari membuat satu judul wujub sholatil jamaah, wajib sholat berjamaah, itu judulnya. Nah, ini bulan Sya'ban juga ada tradisi yang baik di negeri Hadramaut. Biasanya tanggal 8 Sya'ban. Tradisi baik itu adalah ziarah ke makam Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam diyakini kuburannya ada di Syi'ib Hud, mereka namakan lembah Nabi Hud. Jadi tradisi yang diasas oleh para ulama-ulama terdahulu yang ada di Hadramaut di bulan Sya'ban itu mereka adakan ziarah kubro yang hadir ribuan orang di lembah Nabi Hud. Saya secara pribadi, qadarullah, alhamdulillah, tahun 2006 sempat juga mengikuti ziarah kubro tersebut. Tahun 2006. Tempat di lembah Nabi Hud itu ada penginapan, ada rumah, ada listrik. Tapi hanya ramai di bulan Sya'ban saja. Karena selain bulan Sya'ban tidak ada kegiatan ziarah kubro, sehingga kota tersebut seperti kota mati. Tapi ketika bulan Sya'ban ramai, karena nginap kurang lebih 7 hari. Dan kegiatan keagamaan berjalan mulai dari sebelum subuh sampai subuh, itu semua ada program-program, kajian-kajian, bacaan-bacaan Al-Quran dan ziarah ke kuburan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud ini dalam riwayat Sayyidina Ali mengatakan, ya, Imam Ali yang mengatakan, dan ini ada di beberapa kitab seperti dalam riwayatnya Ibnu Asakir yang lahir 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Juga riwayat ini diriwayatkan juga oleh beberapa ulama lain, ya, selain Ibnu Asakir.
di mana Sayyidina Ali mengatakan Gobruhud alaihi salam bi Hadramaut fi kathibin ahmar wa inda ra'sihi sidrah, yang artinya kuburan Nabi Hud adanya di Hadramaut. Jadi itu pernyataan Imam Ali. Memang benar, semua kuburan para nabi tidak disepakati mengatakan inilah kuburan Nabi Hud, kemudian semua sepakat itu kuburan Nabi Hud adanya di Hadramaut. Ternyata ada juga di Irak kuburan Nabi Hud. Tapi Imam Ali sudah menyatakan inilah yang diikuti oleh ulama-ulama yang ada di Hadramaut. Mereka berpegang dengan riwayat Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi semua kuburan para nabi sifatnya masih terjadi apa? Perbedaan pendapat lah. Belum satu kesepakatan. Kecuali kuburan Nabi Muhammad. Kalau kuburan Nabi Muhammad disepakati salafan wa khalafa. Bahkan sama yang non muslim pun sepakat. Tapi kalau nabi-nabi lain masih terjadi perdebatan. Tapi kan luar biasa, ini riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kuat. Tentu Imam Ali dapatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tradisi ini sudah berjalan cukup lama, ziarah Nabi Hud, dan kegiatannya kegiatan baik semuanya. Ceramah, ya, para ulama-ulama berkumpul di situ. Mulai dari subuh ada ceramah, baca Al-Quran, kemudian membaca zikir, kemudian ziarah ke makam Nabi Hud, membaca surat Yasin di situ. Jadi semua kegiatannya baik, tidak ada kegiatan yang sia-sia. Nah, tradisi ini sudah berjalan cukup lama. Fil qarni sabi', sejak abad 7 Hijriah. Sampai hari ini tradisi itu dijaga dari setiap generasi. Orang pertama yang mentradisikan ziarah Nabi Hud namanya Syekh Abdullah Ba'bad. Syekh Abdullah Ba'bad. Tapi awalnya bukan di bulan Sya'ban. Ya, entah di bulan apa, Muharram kah atau wallahu alam, tapi bukan di bulan Sya'ban. Nanti masuk ke abad 9 Hijriah, lahir satu ulama, Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu lahir 919 Hijriah, wafat 992 Hijriah. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim inilah yang membuat tradisi ziarah Nabi Hud di bulan Sya'ban. Dan sampai saat ini tetap dijaga tradisi baik tersebut. Jadi kalau dihitung awal abad 7 Syekh Abdullah Ba'bad, kemudian jadwalnya dipindahkan di bulan Sya'ban oleh Syekh Abu Bakar bin Salim sejak abad 9 Hijriah di Qarni Tasya. Dan ramai. Di situ juga ada pasar kaget. Pas ngumpul Sya'ban di situ, pedagang-pedagang menjual produknya. Ya, dapat rizki juga mereka, alhamdulillah. Dan tamu-tamu dari luar negeri juga banyak yang datang mengunjungi. Ada dari Tunisia, dari Maroko, dari Oman, dari Abu Dhabi, bahkan Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia, semuanya berkumpul. Jadi ketika kita duduk di majlis, kita lihat
dari berbagai negara ada. Afrika juga ada. Itu seperti teringat hadis Nabi bahwa ada sekelompok manusia di hari kiamat yang Allah berikan mimbar terbuat dari batu permata. Kemudian wajah mereka bercahaya seperti rembulan. Terang wajah mereka. Sampai-sampai orang-orang semua itu punya cita-cita ingin dapat magom yang dimiliki oleh mereka. Mirip para nabi, magom mereka di yaumil kiamat. Kemudian ditanya, mereka ini adalah nabi, orang-orang ini di hari kiamat. Maka dijawab, mereka bukan nabi, kok bisa dikasih kemuliaan seperti itu? Lantas mereka siapa? Dijawab, mereka itu adalah orang-orang yang berasal dari berbagai negeri, berbagai suku yang berbeda. Semuanya berkumpul dalam satu majlis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Hud ini nabi bangsa Arab. Kita banyak ditipu oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi membuat pemikiran bahwa nabi yang bangsa Arab hanya Nabi Muhammad. Itu sebenarnya tujuan apa? Untuk mengangkat magom dan pangkat mereka, kemuliaan mereka sebagai Bani Israel. Semua para nabi dari Bani Israel, gak ada yang lain. Yang Arab hanya satu. Itu tipuan dari mereka, sudah ribuan tahun. Maka dibantah oleh ulama bahwa ada nabi-nabi bangsa Arab selain Nabi Muhammad. Salah satunya Nabi Hud. Nabi Hud itu nabi yang berbangsa Arab. Bahasanya bahasa Arab, riwayat. Tinggal juga di wilayah Hijaz dan juga sampai ke negeri Yaman. Ada surat namanya surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itulah tempat di mana para nabi yang berdarah Arab, berbahasa Arab. Jadi Nabi Hud itu nabi berbangsa Arab. Tapi orang-orang Yahudi merubah opini, mengatakan semua nabi dari Bani Israel. Yang Arab hanya satu, Nabi Muhammad saja. Selainnya gak ada. Padahal nabi-nabi yang lain bisa jadi banyak. Bukan hanya di Arab, bukan hanya di Bani Israel. Karena kan jumlah nabi bukan hanya 25. Itu yang disebut saja dalam Al-Quran. Fi riwayat 124.000. Dan dia bisa mungkin saja ada di tempat-tempat lain. Begitu. Cuma begitulah mereka menggiring opini, merubah pemikiran, membuat syubhat bahwa nabi semua dari kami saja. Bangsa lain tidak punya nabi. Begitu. Dan sayangnya banyak orang Islam terpengaruh. Bukan hanya orang awam, bahkan para ilmuwan juga. Menulis buku dalam sejarah mengatakan orang-orang Yahudi itu mereka tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi karena mereka iri. Mereka iri, bukan iri. Mereka maunya itu nabi semuanya berasal dari Bani Israel. Dan bangsa Arab nabinya hanya satu. Nabi Muhammad. Biasanya di buku begitu. Padahal Nabi Hud bangsa Arab. Dalam ilmu nahu itu kalau nama berbahasa Arab dibaca tanwin. Hudun. Kalau dia bukan orang Arab tidak dibaca tanwin. Seperti siapa? Musa, Idrisu, tidak bisa dibaca Idrisun. Itu dari dalam rumusan bahasa Arab. Jadi kalau namanya berasal dari bahasa asing, tidak boleh nama tersebut dibaca dengan tanwin. Tapi kalau nama itu berasal dari bahasa Arab, maka
bisa dibaca dengan tanwin. Hudun, Muhammadun, Solehun, Syuaibun. Adam Suryaniyah. Suryaniyah, tapi bukan Suryaniyah yang ada, yang definisi sekarang. Karena manusia pertama beliau diistilahkan oleh para ahli sejarah Suryaniyah. Adam gak bisa dibaca tanwin. Adamu. Ya, Adamu. Idrisu. Nuhun bisa. Tapi Nuhun bukan bangsa Arab. Itu pengecualian. Tapi selebihnya Ismailu, Ishaku, Ibrahimu. Gak bisa dibaca tanwin. Jadi inilah bangsa Arab pertama. Bahkan ada yang berpendapat sebelum Nabi Hud sudah ada bangsa Arab. Nabi Hud kaumnya apa? Kaum Ad. Kaum Ad bangsa Arab. Tapi dimusnahkan oleh Allah, tidak tersisa. Punah. Yang selamat hanya Nabi Hud. Maka bangsa Arab ini disebutkan oleh para ahli sejarah disebut Arab Baidah. Ini Arab yang pertama, bangsa Arab, Arab Baidah. Bangsa Arab yang sudah punah. Yaitu kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Yang kedua, Thamud, bangsa Arab. Nabinya Nabi Soleh. Yang ketiga, Madian, Ahlul Madian. Kaumnya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib, Nabi Soleh, bangsa Arab. Nabi Hud, bangsa Arab. Ketiga kaum ini, kaum Ad, Thamud, Ahlul Madian, punah. Gak ada sisa walaupun satu, kecuali dari para nabi. Yang para nabi ini kan selamat. Allah suruh hijrah. Nah, para nabi ini sudah hijrah. Nabi Hud sudah hijrah, Nabi Soleh sudah hijrah, Nabi Shu'aib sudah hijrah. Ini masanya beda masa ya, beda masa. Mereka sudah hijrah, baru Allah binasakan. Semuanya musnah. Nah, Nabi Hud hijrah. Ini yang berkata Imam Hasan bin Ali alaihi salam. Imam Hasan bin Ali alaihi salam mengatakan Nabi Hud hijrah sampai ke lembah Hadramaut, meninggal dunia. Sampai di Hadramaut meninggal. Nah, dikuburkan di tempat tersebut, perbatasan antara Yaman dengan Oman. Lembah namanya Syi'ib Nabi Hud. Lembah Nabi Hud. Tapi Nabi Hud punya anak. Anak namanya Qahtan. Namanya Qahtan. Qahtan inilah cikal bakal bangsa Arab yang ada di Yaman. Semua, kata siapa itu? Allahumma shalli. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, pengarang Maulid. Beliau punya kitab sejarah Yaman dan kota Zabid, Tarikhul Yaman Maimun. Di situ beliau katakan semua bangsa Arab yang ada di Yaman kulluhum min nasli Hud alaihi salam. Min nasli Qahtan alaihi salam. Qahtan bin Hud. Semua bangsa Arab yang asli Yaman itu nasabnya kembali ke Qahtan bin Hud. Makanya disebut Arab Qahtan, Qahtaniyun. Bangsa Arab Qahtaniyun. Semua. Makkah, Madinah gak ada bangsa Arab, kosong, gak ada orang. Di zaman itu ya, kota Makkah, kota Madinah gak ada penghuni. Gak ada orang. Nah, bangsa Arab Qahtan ini hijrah
berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampailah di Yathrib di Madinah, tinggal di situ. Jadi orang-orang Madinah itu Arab Yaman turunan. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang ahli Madinah, penduduk Madinah, semua dari mereka suku Khazraj wal Aus, asal muasalnya mereka itu keturunan dari Qahtan bin Hud. Qahtan bin Hud. Hijrah. Nabi Ismail, nah ini juga perlu dikoreksi ya. Nabi Ismail bukan orang Arab. Nabi Ismail anaknya siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Babilonia. Bukan orang Arab. Tapi Nabi Ismail menikah dengan perempuan dari Bani Jurhum yang mereka adalah keturunan Qahtan bin Hud. Menikahlah. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Nabi Ismail bahasa Arab yang fasih. Makanya dikatakan orang pertama yang berbahasa Arab secara fusha adalah Nabi Ismail. Ada riwayat mengatakan Nabi Nuh alaihissalam, ada riwayat mengatakan Nabi Hud alaihissalam. Jadi Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar, Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk bawa mereka ke mana? Ke kota Makkah. Kota Makkah waktu itu tidak ada penduduk. Singkat cerita, ditemukan air Zam-Zam, baru ada satu rombongan dagang lewat, hafilah namanya. Dari mana? Dari Yaman. Bani Jurhum. Lihat ada air, minta izin untuk menggunakan itu air, diizinkan oleh Siti Hajar. Maka mereka bermukim di tempat tersebut. Tumbuh dewasa Nabi Ismail, dinikahkan Nabi Ismail dengan perempuan dari suku tersebut, Bani Jurhum, yang asalnya dari Yaman. Maka menikahlah, lahirlah di situ anak turunan sampai lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama membuat syair tuh. Kalau bilang ada satu syair mengatakan usalli wa usallim ala nabi Muhammadin nabil Yamani. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, nabi yang asalnya dari Yaman. Nah orang kan bingung tuh. Wah, cara sembarangan. Nabi kan di Makkah. Kok bilang Nabi orang Yaman? Sejarah asal mulanya bahwa Nabi Ismail menikah dengan orang Yaman. Dan orang-orang Makkah terlahir dari sini. Dari Nabi Ismail. Ada darah Yaman. Maka ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Al-Yamani yang berasal dari Yaman. Itu sejarah. Nah, bangsa Arab ini disebut oleh sejarawan musta'arabah atau musta'ribah. Arab musta'ribah. Bangsa Arab yang diarabkan. Bangsa Arab yang diarabkan. Karena Nabi Ismail aslinya bukan orang Arab. Aslinya Babilonia. Karena Nabi Ibrahim itu lahirnya di Babilonia, hijrah ke Palestina, kemudian hijrah juga ke Mesir dan membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk menetap di kota Makkah atas perintah Allah. Nanti dari Nabi Ismail punya anak turunan sampailah kepada Sayyiduna Adnan. Muncul istilah namanya bangsa Arab yang disebut dengan Adnaniun. Arab Adnaniun. Nah, Rasul dijuluki demikian. Ini kembali ke Nabi Hud dari Qahtan. Nabi Hud punya turunan juga, ada yang bangsa Arab juga eksis, disebut Arab Aribah. Bangsa Arab yang original,
yaitu tadi Qahtan punya turunan. Jadi anak turunan Qahtan disebut Arab Aribah, bangsa Arab asli. Sedangkan nanti Nabi Ismail menikah dengan perempuan dari Bani Jurhum, diistilahkan oleh sejarawan namanya Arab Musta'ribah, bangsa Arab atau Musta'robah yang diarabkan. Jadi ada tiga, ada Arab Baidah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'robah. Yang pertama punah, yang kedua masih ada sampai sekarang Aribah, yang ketiga juga masih ada Musta'robah. Ada juga anak Nabi Hud yang jarang disebutkan, tapi seorang nabi, namanya Nabi Hadun, bukan Harun ya, Nabi Hadun, Hadun bin Hud. Memang dalam kitab sejarah tidak banyak dibahas, tapi ada salah satu tokoh sufi yang berasal dari Maroko, Said Abdul Aziz Ad-Dabbak, dalam kitabnya Al-Ibris ya, dan juga dikutip oleh Muarrikh Said Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf atau Said Ubaidillah As-Sagaf, saya lupa namanya, tapi kitabnya saya ingat, Idamul Qut Bizikri Buldani Hadramaut, nama kitabnya. Ternyata ada nabi juga dari anaknya Nabi Hud, namanya Nabi Hadun. Nabi Hadun. Dan nama tempatnya itu sampai sekarang dinamakan juga dengan kampung itu atau kota itu namanya Kota Hadun di Yaman. Di situ kuburannya masih ada. Dia berdakwah di situ. Itu adalah anak dari Nabi Hud. Ini satu pendapat dari seorang tokoh sufi bernama Said Abdul Aziz Ad-Dabbak. Tapi para ulama yang ada di Hadramaut juga banyak yang menyetujui itu, seperti Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan Said Ubaidillah As-Sagaf atau Abdurrahman As-Sagaf, pengarang kitab Idamul Qut fi Dzikri Buldanil Hadramaut. Itu sekilas tentang sejarah ziarah Nabi Hud.